Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami ingin menceritakan perjalanan orang saleh menghadapi tipu daya setan. Sebelum kita bahas cerita ini, jangan lupa dukung terus channel ini supaya kita mengerti tentang kisah inspirasi Islami dari zaman dulu sampai sekarang dengan cara like, comment, dan subscribe. Dikisahkan ada seorang laki-laki ahli ibadah yang hidup dalam suatu lingkungan yang mayoritas kaumnya dari mereka mempunyai kebiasaan menyembah kepada pohon yang dianggap keramat dan suci. Melihat keadaan yang demikian, hati nuraninya sangat menentang karena berlawanan dengan ajaran agama yang selama ini ia pelajari. Kemusyrikan yang mereka lakukan sangat melampaui batas. Hingga suatu hari terlintas dalam pikirannya untuk berniat menebang pohon yang disembah kaum tersebut. Tanpa kompromi dan tanpa banyak komentar lagi, ia mengayunkan kampaknya ke arah pohon itu. Namun sebelum kampak itu mengenai pohon, tiba-tiba datanglah iblis menghentikan niat baiknya. Si iblis mengajukan beberapa pertanyaan untuk mengoyahkan niatnya. Hai orang salih, apa tujuanmu ke tempat ini? Apakah kamu tidak merasa rugi menyia-nyiakan waktu yang sangat berharga? Apa tidak lebih baik waktumu itu kau gunakan untuk beribadah? Lelaki itu menjawab, aku harus menebang pohon ini sebab pohon ini telah dijadikan kaumku sebagai Tuhan. Mereka telah menyekutukan Allah, dan aku berjanji akan menebangnya dan memberitahukan kepada mereka bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang patut untuk disembah. Iblis tetap bersikap keras menghentikan niat lelaki salih itu. Sebenarnya apakah untungnya bagimu apabila menebang pohon itu? Jadi masalah itu sebenarnya bukanlah urusanmu dan tidak pula menjadi tanggunganmu. Tinggalkan pohon itu dan biarkan ia tetap hidup. Itu adalah juga makhluk Allah yang juga harus dimuliakan. Lebih baik saat ini kau melanjutkan ibadahmu saja. Mendengar kata iblis yang menghina harga diri dan agamanya, si lelaki salih yang semula tenang-tenang saja menjadi naik darah. Sehingga perkelahian pun tidak bisa dihindarkan. Pada akhirnya kekalahan ada pada pihak iblis sehingga ia menggunakan akal liciknya untuk menghadapi lelaki salih itu. Wahai orang salih, sebaiknya mulai sekarang kita berdamai saja karena tidak ada hasilnya apabila kita terus-terusan berkelahi. Kita akan sama-sama rugi. Untuk itu sebaiknya kamu kembali ke rumahmu melanjutkan ibadahmu dan aku berjanji akan memberimu 4 dirham setiap harinya yang akan keluar dari bawah sajadahmu jika kamu selesai salat. Tanya si lelaki salih, apakah benar janjimu itu? Jawab si iblis, aku berjanji tidak akan membohongi. Kau boleh menebang pohon itu sepuasmu jika aku ingkar dan aku takkan menghalangimu lagi. Sejak saat itulah dia setiap harinya menemukan uang sebanyak 4 dirham yang keluar dari bawah sajadahnya. Hal demikian terjadi selama 3 hari berturut-turut, akan tetapi pada hari yang keempat ia tidak lagi menemukan uang dari bawah sajadahnya dan begitu pula hari-hari berikutnya. Dugaannya ternyata benar bahwa iblis akan mengingkari janjinya, lalu kembalilah ia pada tujuan semula mengambil kampak dan menuju pohon yang menjadi sumber kemusyrikan itu. Akan tetapi lagi-lagi iblis mencegahnya di tengah jalan dan berkata, hendak kemana hai orang salih? Lelaki itu menjawab, aku akan menebang pohon itu sebab kau telah mengingkari janji. Mendengar jawaban itu, si iblis justru mengejeknya dengan perkataan, kamu tidak akan mampu menebang pohon dan kau tidak akan bisa mengalahkanku. Perkelahian pun tidak bisa dihindarkan lagi, namun anehnya kali ini justru iblislah yang menang. Ia heran mengapa demikian. Dulu ketika perkelahian yang pertama akulah yang mengalahkannya, tapi mengapa sekarang justru sebaliknya? Sementara itu iblis tertawa terbahak-bahak dan berkata, memang benar dulu engkaulah yang selalu mengalahkanku sebab niatmu itu suci karena Allah. Namun keberangkatanmu kali ini adalah menebang pohon karena tidak lagi kau temukan 4 dirham di bawah sajadahmu. Oleh karena itu aku pasti mengalahkanmu. Lebih baik sekarang kau pulang saja. Kemudian pulanglah ia dengan penuh penyesalan dan menyadari bahwa niatnya yang mulia telah berubah menuju perkara yang tidak diridhoi Allah. Cukup sekian dari singkat cerita ini, apa yang kami bahas semoga dapat manfaat bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.